Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, saya menyapa juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Kami datang membawa sebuah pengakuan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan jemaat RGC yang Engkau kasihi. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi perayaan Pentakosta yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa orang yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita terdengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tuhan berkati kita semua. Akan langsung saja baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Sudah menemukan semua Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Iya. Yang sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini dengan perlahan-lahan saja, ya. Yuk kita akan baca ayat ini dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya akan membandingkan bacaan ini dengan Alkitab terjemahan sehari-hari. Lebih jelas, ya. Saya akan bacakan, dan saya akan baca mulai dari ayat yang keempat, ya. Yohanes 16 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara simak ya. Hal ini tidak kuberitahukan kepadamu dari semula, sebab aku Yesus masih bersama-sama dengan kalian. Kalian ini murid-muridnya. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada yang mengutus aku, yaitu Bapa, dan tidak seorang pun dari kalian bertanya kemana aku pergi. Ayat 6. Sekarang malah hatimu menjadi sedih karena aku mengatakan hal itu kepadamu. Di sini Tuhan mau pamit, ya. Ayat 7. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian murid-muridnya kalau aku Yesus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, 8. Kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya
lebih jelas. Dari apa yang benar dan dari hukuman Allah. Ya. 9. Roh Kudus akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Lebih jelas ya. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, itu dosa. Ayat 10, bahwa aku benar ya. Yesus katakan aku benar karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tak akan melihat aku lagi. Dan Allah sudah mulai menghukum sebab penguasa dunia ini sudah dihukum. Saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, perpisahan yang membawa kuasa Allah yang dahsyat. Biasanya kalau orang mau berpisah, rasanya gimana? Sedih. Sebetulnya murid-murid Yesus pun juga merasakan hal yang sama. Mereka bersama-sama Yesus melayani, dan Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus itu kasihnya wow, luar biasa. Dan ketika Yesus ingin meninggalkan murid-muridnya, pada waktu itu murid-muridnya merasakan kesedihan yang mendalam, ya kan? Dan ketika murid-murid merasakan kepedihan yang mendalam, Tuhan Yesus menjelaskan ayat yang ke-6. Sekarang malah hatimu menjadi sedih karena aku mengatakan hal ini kepadamu. 7, garis bawahi ayat ini. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian yang murid-murid Yesus, kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku Yesus pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Sampai hari ini saya bisa berdiri melayani Tuhan, itu karena Roh Kudus yang memampukan saya. Kalau bukan karena Roh Kudus, mungkin saya sudah tidak tahu ya, mungkin menjadi orang yang kecewa, stres berat gitu ya. Bahkan mungkin bisa-bisa sudah masuk rumah sakit jiwa. Kalau nggak salah dulu ada teman saya gitu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Kalau nggak salah dia pernah dirawat juga di rumah sakit jiwa. Tapi sampai berapa waktu saya tidak tahu. Orang melayani Tuhan itu bukan hal yang mudah. Betul ya Pak Jerry? Pak Yeri? Ya, bukan hal yang mudah. Orang Kristen mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara terpanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen juga bukan hal yang mudah. Siapa yang ketika percaya Yesus dari awal sampai ini tidak pernah ada masalah bisa angkat tangan? Ada nggak? Nggak ada. Semua kita orang percaya ketika kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang namanya tantangan, yang namanya badai, itu pasti kita hadapi. Baik melalui orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ataupun melalui orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, tapi mengenal kita. Mungkin itu teman-teman sepekerjaan, teman-teman sepelayanan, tetangga dan sebagainya, bisa dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita. Dan banyak anak Tuhan yang mengatakan, ternyata jadi wong Kristen itu berat ya. Ternyata jadi orang Kristen itu tidak mudah. Dan saya katakan betul. Tetapi satu perkara yang perlu kita garis bawahi pagi hari ini, bersyukur Yesus kembali kepada Bapa ke surga, dan bersyukur kalau hari ini ada Roh Kudus yang diutus Bapa di tengah-tengah kita. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, jangan berhenti sampai di situ. Terus jalin keintiman, hubungan yang dekat, hubungan yang lebih intim dengan Roh Kudus. Saya pernah baca buku Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus. Salah satu
kalimat yang saya ingat adalah Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat sopan. Kalau kita nggak undang Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, memimpin hidup kita, dia akan tetap tinggal di depan pintu. Karena itu jangan pernah biarkan Roh Kudus ada di depan pintu hatimu dan hatiku. Panggil Roh Kudus, katakan Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau. Aku ingin Engkau menolong aku dalam setiap pergumulan-pergumulan yang aku hadapi. Saudara, saya seorang ibu rumah tangga yang setiap hari itu mobilitasnya tinggi sekali. Bahkan kalau tidur malam hari, jam tidur saya itu minim 3 maksimal 4 jam. Saya bisa tidur 6-7 jam itu mujizat, saudaraku. Betul. Ada 2 anak, ada pelayanan, ya pekerjaan rumah tangga yang namanya ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kalau dituruti pekerjaan rumah tangga gimana, Bu? Tidak ada habisnya. Sama yang saya hadapi. Tapi ketika saya dalam keadaan fisik yang lelah, saya masih manusia. Dijiwit ya aduh ngoro, tidak sikile ya sakit gitu ya. Disakiti orang saya bisa menangis. Saya di kamar bisa nangis gerung-gerung sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku tidak kuat menghadapi hidup ini, Tuhan. Ya. Ketika menghadapi problem-problem yang bagi saya berat, saya berkata, Tuhan, sampai kapan masalah ini terselesaikan? Rasanya udah tak kuat, Tuhan. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan beban-beban hidup yang berat, ketika saya mencuci piring, ketika saya memasak, ketika saya berbelanja, saya cuma bisa berbahasa. Saya berbahasa dan saya tidak berhenti. Saya mulai katakan, Roh Kudus, masuk dalam hatiku. Aku tidak mau biarkan Engkau ada di depan pintu hatiku. Saya mulai berbahasa. Saya katakan, tolong aku. Berikan aku pertolongan yang bisa membawa aku melewati setiap problem dalam hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Kembali ke ayat 7. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini mengandung pesan bahwa pada waktu Yesus melayani di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, Yesus hanya berfokus kepada umat Israel. Betul apa betul? Ya, secara fisik Yesus hanya berfokus kepada umat Israel, dibatasi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tidak hanya berfokus kepada orang-orang Israel, tetapi Roh Kudus dia bisa memberikan influence, pengaruh, kuasanya, kekuatannya kepada orang-orang yang ada di seluruh dunia tanpa batas. Amin. Makanya Tuhan katakan, aku harus kembali kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Supaya apa? Supaya pekerjaan Bapa di surga tidak hanya bersentral kepada orang-orang Israel, tetapi kepada seluruh dunia ini, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita bersyukur punya Roh Kudus yang maha dahsyat. Bahkan Roh Kudus adalah
adalah roh yang membangkitkan orang mati. Saya ingat betul, saya punya kesaksian yang tidak akan pernah saya lupakan. Anak saya yang kedua bernama Joy Winner Aryawan. Pada waktu dia berumur kurang lebih 10-11 bulan. Anak ini dari saya kandung sampai dia lahir, sampai hari ini tetap ikut saya berdoa di Menara Doa Kota. Dan ketika dia berusia 10-11 bulan waktu itu, kebetulan ada seorang pendoa yang datang di Menara Doa. Dan memang anak saya yang kedua ini kalau sama saya itu lengket banget, ya. Ibu-ibu mesti juga tahu ya. Jadi dia dekat sekali sama saya. Dan waktu itu ketika saya kepingin ke toilet gitu ya, buang air kecil, saya ngomong sama teman saya yang datang. Saya bilang, "Cik, tolong ya, ini Joy tolong digendongin sebentar." "Oh iya," gitu ya. Terus kemudian saya ke toilet. Pada waktu serah terima, saya kasihkan Joy kepada teman saya ini. Spontan dia tuh nangis. War! Tapi gak bisa balik. Saya udah buka pintu kamar mandi, saya kembali ke dalam lagi, ke ruang doa. Anak ini seperti kecekik, jadi nangis tapi gak bisa ngomong. Kalau bayi kan weh gitu ya. Ini weh. Jadi saya melihat anak ini ketandang seperti orang megap-megap. Saya langsung ambil Joy, anak saya yang kedua, saya bawa ke kamar mandi, saya gendong dengan posisi seperti ini. Bapak Ibu saudara tahu, seperti kayak ini cucian yang lempar gitu ya. Jadi saya melihat gini, kepalanya dia itu menjatuhi pundak saya sebelah kiri. Saya begitu tak balikin, loh kok mukanya mulai membiru. Waduh, secara manusia saya sangat takut sekali. Saya bahasa roh. Saya katakan, Roh Kudus, saya harus bagaimana ini? Roh Kudus ingatkan satu hal yang luar biasa. Buka keran air. Di depan saya ada keran air, saya langsung buka. Bantar-bantar air, gitu. Pada waktu saya membuka keran air tersebut, ini anak mulai mawar gitu ya. Saya sampai, aduh Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dari ini ya, wajah sampai kaki saya lihat sudah mulai membiru. Ini bibirnya sudah mulai menghitam. Aduh, saya waktu itu katakan, Roh Kudus, Engkau roh yang luar biasa. Makanya aku gak mau main-main dengan Engkau. Kalau sampai hari ini anak ini bisa hidup, itu semua karena mujizat yang saya terima dari Roh Kudus. Hari Jumat ajak ke sini dan anaknya sekarang gede gitu ya. Dulunya kecil, sekarang gede. Saya tahu Roh Kudus adalah roh yang dahsyat. Dia sanggup membuat mujizat-mujizat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Siapa yang percaya pagi hari ini, Roh Kudus bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara, bisa angkat tangan. Yes. Jadi kalau sampai hari ini Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, saya katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 8 dalam terjemahan sehari-hari. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menyatakan kepada dunia arti sebenarnya dari dosa. Ya. Kata dunia ini bukan saja berbicara dunia secara umum, tapi juga berbicara kepada anak-anak Tuhan yang masih tinggal atau hidup di dunia ini, saudara dan saya. Kalau Roh Kudus hadir, datang di tengah-tengah kita, maka Roh Kudus akan, ayo nak, bangkit, jangan kecewa. Karena kau gak akan pernah dapat berkat Tuhan. Kalau hari ini kita mulai mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri, maka Roh Kudus akan berkata, stop nak, mulai andalkan Tuhan dalam hidup. Tentunya dia sudah berbicara banyak kepada Bapak Ibu Saudara juga saya, ketika dosa itu mulai ada di dalam hati kita. Dan pagi hari ini saya mau katakan, kalau Roh Kudus berbicara mengingatkan saudara dan
saya akan segala kesalahan atau dosa yang saat ini ada dalam hidup kita. Jangan keraskan hatimu dan hatiku. Amin. Kalau Roh Kudus berkata, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, jangan buang kesempatan pagi hari ini untuk Bapak Ibu Saudara memaksimalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Ayat yang ke-9. Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepadaku adalah dosa. Karena itu kita harus punya hati yang terus dan tetap percaya sekalipun badai itu menghantam hidup kita. Saya selalu berkata kepada teman-teman saya, kalau engkau mau dikatakan sebagai seorang true worshiper, seorang penyembah yang benar, jangan engkau bisa menyembah ketika berkat Tuhan itu turun atas hidupmu. Jangan engkau menyembah Tuhan dengan bersukacita ketika engkau mengalami jawaban-jawaban akan hati Tuhan. Tidak punya duit, engkau tetap percaya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bisa lagu ini ya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ngerti-ngerti, engkau nosing nelpon, Pak Bu minta nomor rekeningnya. Ya, betul apa betul? Ya kan? Ikut Tuhan itu. Suami saya banyak melihat Tuhan tolong hidup saya. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tak akan melihat aku lagi. Dan Allah sudah mulai menghukum, sebab penguasa dunia ini sudah dihukum. Saudara tahu bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh siapa? Setan, oleh iblis. Karena itu, kalau kita nggak benar-benar memaksimalkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang mudah kalah. Ada pujian yang mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, ya. Nanti bisa diganti, aku selalu kalah dalam segala perkara. Kalau dulu ada pujian yang mengatakan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Biasa Pak Iri membukakan pengertian kepada kita betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Jangan lupa, Dia, Roh Kudus, mengerti, memahami segala problem saudara sekalian. Dan Roh Kudus siap untuk menyelesaikan setiap problem demi problem dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi jangan biarkan Dia di pintu depan hatimu, tapi undang Dia masuk dalam hatimu dan mengambil alih seluruh hidupmu. Ya, jangan puas dipenuhi selama 10 hari ini, tapi terus minta. Ya, di jalan kau bisa berdoa dalam bahasa roh. Ketika di kantor dan sebagainya, aktivitas dan sebagainya, kita tetap menyembah dalam roh. Ku buka hati untuk jamahanmu bersama.